Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Selamat datang santri MTS Khotimah 2 Kuningan dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini bab pertama dengan judul sistem gerak pada manusia. Namun sebelumnya marilah bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Yang akan mengampu mata pelajaran IPA di kelas 8 secara offline nantinya, yakni saya Saif Abdul Syukur akan mengampu kelas 8E sampai dengan 8H, sedangkan Ustadz Rizky Eliandi akan mengampu kelas 8A sampai dengan 8D. Namun selama daring, maka pertemuan pertama nanti bersama dengan saya, dan mungkin di pertemuan berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Rizky Eliandi. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami struktur dan fungsi rangka. Kemudian juga untuk dapat mengidentifikasi macam-macam tulang dan juga memahami kelainan-kelainan. Titik tekan pada pembelajaran IPA kali ini yakni akan membahas tentang tulang serta macam-macamnya, baik menurut jenisnya, sifat matriksnya, serta bentuknya. Dan juga macam-macam tulang atau rangka dilihat dari letaknya di dalam tubuh. Bicara tentang gerak pada manusia, kita review terlebih dahulu materi di kelas 7 sebelumnya, yang mana bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bergerak sesuai kemampuan masing-masing. Namun pada umumnya gerak hewan dan manusia terlihat lebih nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata di dalam bergeraknya. Nah, tahukah kalian bahwa pada sistem gerak manusia itu terdiri dari tulang, otot, maupun sendi? Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokuskan pada materi tulang. Namun demikian, apa sih fungsi dari tulang? Oke, mari kita lanjutkan. Fungsi tulang atau rangka, yakni yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena sejatinya tulang ini tidak bisa menggerakkan, melainkan hanya digerakkan saja. Oleh siapa? Yakni oleh otot, yang nantinya otot itu berfungsi sebagai alat gerak aktif. Kemudian yang kedua, itu dapat memberikan bentuk tubuh. Ya, sebagaimana kita ketahui, tanpa tulang maka entah akan seperti apa bentuk tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, yakni dapat melindungi organ-organ tubuh bagian dalam, khususnya seperti paru-paru, jantung, lambung, usus, ataupun juga otak di bagian kepala. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya otot. Dan yang terakhir, yaitu sebagai tempat pembentukan sel darah merah, diantaranya terbentuk di sumsum merah tulang. Berdasarkan jenisnya, tulang terdiri dari dua macam, yakni tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Yang membedakan pada keduanya yaitu komponen penyusunnya, di mana pada tulang rawan memiliki banyak zat perekat dan sedikit zat kapur, sedangkan pada tulang keras memiliki sedikit zat perekat dan memiliki banyak zat kapur. Baik, tulang rawan sendiri terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu tulang rawan hialin. Ucapkan bersama, tulang rawan hialin. Ciri tulang rawan hialin yakni mempunyai matriks yang homogen, halus, dan juga transparan. Dan tulang rawan hialin ini contohnya terletak pada cincin trakea, kemudian juga bagian hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada.
Tulang rawan yang kedua yakni tulang rawan elastis, di mana cirinya yakni bersifat lentur, kemudian mengandung serat elastis yang bercabang-cabang, dan contohnya terletak pada bagian epiglotis dan bagian luar dari telinga. Tulang rawan yang ketiga yakni tulang rawan fibrosa. Ya, dicap ulang, tulang rawan fibrosa, yang mana cirinya bersifat kurang lentur, kemudian matriksnya mengandung serat kolagen dan tidak teratur, dan contohnya terletak pada antar ruas tulang belakang. Baik, untuk mempermudah dalam mengingat macam-macam tulang rawan, mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Hialin, matriks homogen, transparan dan juga halus. Cincin trakea, sendi dan hidung antara rusuk dan tulang dada. Cincin trakea, sendi dan hidung antara rusuk dan dada. Elastis, bersifat lentur, mengandung serat elastis, terletak pada bagian luar telinga dan juga epiglotis, sedang fibrosa yang kurang lentur antara ruas tulang punggung. Ya, mudah bukan? Nah, maksudnya contoh cincin trakea, sendi dan hidung itu adalah contoh dari tulang rawan hialin. Kemudian bagian tulang antara ruas tulang punggung yang dimaksud adalah tulang belakang. Nah, ini merupakan contoh dari tulang rawan fibrosa. Ya, mudah-mudahan bisa diingat dengan mudah. Nah, setelah kita memahami macam-macam dari tulang rawan, berikutnya mari kita bersama-sama memahami konsep dari tulang keras. Tulang keras sebetulnya bermula atau berasal dari tulang rawan atau kartilago. Pada saat masih bayi, tulang-tulangnya masih merupakan tulang rawan, kemudian mengalami proses yang disebut dengan osifikasi. Diulangi, osifikasi atau penulangan. Kemudian berubah menjadi tulang keras atau osteon. Nah, lantas bagaimana struktur dari tulang keras? Maka lihat di gambar di samping. Sel tulang keras disebut dengan osteosit. Ini adalah osteosit. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh lapisan yang disebut dengan periostem. Nah, ini adalah periostem. Ucapkan bersama, periostem, yang merupakan tempat melekatnya otot. Dan kemudian matriks tulang keras membentuk lingkaran-lingkaran konsentris atau lingkaran-lingkaran yang terpusat yang disebut dengan lamela. Ucapkan bersama, lamela. Nah, lingkaran sel dan matriks mengelilingi saluran yang disebut dengan saluran Haffers. Ucapkan bersama, saluran Haffers. Nah, kemudian apa saja macam-macam dari tulang keras? Ya, oke, kita lihat slide berikut ini. Ya, macam-macam tulang keras berdasarkan sifat matriksnya dibedakan menjadi yang pertama tulang kompak. Ucapkan bersama, tulang kompak. Yang mana cirinya matriksnya padat dan rapat, kemudian contohnya merupakan lapisan luar dari tulang pipa. Nah, ini misalnya ini bagian luar kalau kalian makan misalnya makan paha ayam, nah itu tulang tulang yang bagian luarnya ini termasuk keras, itu disebut dengan tulang kompak. Dan yang kedua adalah tulang spons, yang mana cirinya berongga-rongga, matriksnya berongga-rongga, dan contohnya terletak juga pada tulang pipih atau tulang pendek atau juga pada bagian ujung dari tulang pipa. Nah, ini ya, tulang yang panjang pada paha ayam tadi itu merupakan contoh dari tulang spons yang berongga-rongga. Dan pembagian tulang keras berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4 macam, yakni yang pertama adalah tulang pipa, yang mana cirinya berbentuk tabung dan umumnya berongga. Dan terbagi menjadi 3 bagian tulang pipa ini, yang mana bagian ujung ini disebut dengan epifisis, kemudian bagian tengahnya disebut dengan diafisis, dan di antara epifisis dan diafisis disebut dengan cakra epifisis. Contoh dari tulang pipa
adalah tulang paha dan tulang betis pada kaki, serta tulang kering juga pada kaki, dan tulang hasta dan tulang pengumpil pada tangan. Dan yang kedua adalah tulang pipih, yang mana berbentuk pipih dan berongga, contohnya pada tulang rusuk, kemudian tulang belikat, dan tulang tengkorak. Nah, ini contoh dari tulang belikat yang biasanya bisa dipegang juga di bagian punggung. Yang ketiga adalah tulang pendek, cirinya berbentuk silindris atau pendek-pendek, contohnya adalah pada tulang pergelangan kaki dan tulang pergelangan tangan. Nah, ini contohnya pada tulang pergelangan tangan. Macam yang keempat dari bentuk tulang yakni tulang tak beraturan, yang mana cirinya berbentuk tidak beraturan, contohnya adalah pada bagian wajah dan tulang belakang. Nah, ini adalah contoh dari tulang tak beraturan, yaitu pada tulang belakang. Ya, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, sekedar untuk salingan, silahkan jawab tebak gambar berikut ini. Nah, jawab di kolom komentar ya. Nah, berikut ini adalah susunan rangka pada tubuh manusia, yang mana terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama disebut dengan rangka apendikular. Ya, ucapkan bersama, rangka apendikular. Yang kedua adalah rangka aksial. Ucapkan bersama, rangka aksial. Rangka apendikular merupakan rangka bagian anggota gerak. Nah, ini bagian dari lengan bahu ini sampai ke tangan, dan juga dari bagian gelang panggul sampai ke jari kaki. Sedangkan rangka aksial yaitu merupakan sumbu tubuh yang mana terdiri dari bagian tengkorak sampai ke bagian tulang punggung atau tulang belakang, lebih tepatnya tulang ekor. Ya, kita mulai dari rangka aksial, yang mana secara umum rangka aksial tersusun dari yang pertama tulang tempurung kepala, kemudian tulang wajah, dan bagian telinga. Nah, untuk mempermudah dalam mengingat-ingat, silahkan antum memegang bagian-bagian yang disebutkan. Misalnya tulang dahi, silahkan pegang bagian dahi. Kemudian ada tulang baji di sebelah sini. Kemudian ada tulang air mata di bagian dalam mata. Kemudian tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah. Kemudian bagian tempurung kepala ada tulang ubun-ubun, ya, bagian kepala. Kemudian tulang pelipis, ya, agak samping. Kemudian tulang tengkorak atau tulang kepala belakang. Ya, berikutnya masih di rangka aksial, lebih tepatnya di bagian tulang belakang atau vertebra. Yuk kita sebutkan bersama-sama susunan rangkanya, yaitu ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Baik, berarti jumlah seluruhnya berapa? Ya, jumlah seluruhnya adalah 33. Nah, ini bagian leher, kemudian ini bagian punggung, dan bagian punggung ini adalah bagian tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Ya, masih di rangka aksial, yaitu pada bagian tulang dada dan tulang rusuk. Yuk kita sebutkan bersama-sama mulai dari tulang dada terlebih dahulu. Ini adalah tulang hulu, kemudian tulang badan, dan paling ujung ini adalah tulang taju pedang. Yang mana ini biasanya disebut dengan ulu hati ya. Ini adalah tulang taju pedang. Kemudian bagian tulang rusuk, ini adalah 7 pasang rusuk sejati. Ucapkan bersama-sama, 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan ini adalah 2 pasang rusuk melayang. Oke, masih ingat tulang rusuk melekat pada bagian apa? Ya, 12
ruas tulang punggung. Maka jumlahnya 7 tambah 3 tambah 2 yaitu 12. Tulang rusuk ini melekat pada 12 ruas tulang punggung. Ya, berikutnya kita masuk ke rangka apendikular atau anggota gerak. Kita mulai dari rangka apendikular atas atau anggota gerak bagian atas, yang mana terdiri dari gelang bahu. Ini adalah gelang bahu dan bagian lengan atau tangan. Nah, yuk kita sebut bersama-sama. Ini adalah tulang selangka. Kemudian ini adalah tulang belikat. Kemudian ini tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil. Kemudian bagian telapak tangan, ini adalah tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, jari-jari tangan, dan masing-masing jumlahnya ada 8 ya, 8 tulang pergelangan tangan kanan dan kiri jadi 16. Kemudian 2 kali 5 telapak tangan kanan dan kiri, kemudian 14 ruas jari tangan. Oke, dan terakhir adalah rangka apendikular bagian bawah atau anggota gerak bagian bawah yang terdiri dari gelang panggul. Ucapkan bersama, ya, gelang panggul, dan juga bagian kaki. Nah, gelang panggul terdiri dari yang pertama tulang usus, ada 2 buah tulang usus, kemudian tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Nah, berikutnya di bagian kaki ini adalah tulang paha berbentuk pipa, kemudian tulang tempurung lutut, tulang kering, yang kecil ini adalah tulang betis juga tulang pipa, serta ada tulang pergelangan kaki yang jumlahnya ada 2 kali 7. Kemudian tulang telapak kaki juga ada 5, 2 kali 5 tulang telapak kaki, dan 2 kali 14 tulang jari kaki. Ya, itulah termasuk ke dalam rangka apendikular atau rangka anggota gerak. Ya, pada rangka dan tulang juga terdapat kelainan-kelainan. Nah, misalnya yang pertama adalah lordosis, yaitu kelainan pada tulang punggung, yang mana tulang punggung ini melengkung ke bagian depan. Nah, ini ya, melengkungnya ke depan. Untuk mudah mengingatnya, biasanya saya mengingat-ingat lord ke depan, ada D-nya gitu ya. Kemudian ada lagi kelainan kifosis, yang mana tulang punggungnya melengkung ke bagian belakang. Ini seperti orang-orang yang mohon maaf sudah tua, yang bungkuk-bungkuk itu. Dan ini termasuk kelainan tulang punggung melengkung ke belakang yang disebut dengan kifosis. Ya, ucapkan bersama, kifosis. Berikutnya adalah tulang punggung melengkung ke samping, ya, seperti berbentuk huruf S. Ini disebut dengan skoliosis. Ada SS-nya juga ya, skoliosis. Ya, kemudian ada juga patah tulang atau fraktur. Ini juga ada bajang pacamnya. Kemudian ada osteoporosis, yaitu tulang yang rapuh. Yang sebelah kiri ini contoh dari tulang yang sehat. Ini kemudian contoh dari tulang yang rapuh, lebih besar rongga-rongganya. Kemudian ada juga rakitis atau ya, setelah kita mempelajari materi sistem gerak pada manusia, mari bersama-sama kita bersyukur atas karunia yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa ini, bisa berjalan dengan normal, kemudian sehat walafiat, tulang-tulang juga semoga senantiasa Allah jaga agar tidak mengalami kelainan-kelainan seperti yang tadi telah disebutkan. Atau juga mari bersama-sama kita sama-sama memperbaiki sikap duduk kita yang baik agar tidak mengalami kelainan seperti tadi, misalnya ketika belajar jangan sampai miring ke depan, ke samping, atau juga terlalu membusungkan dada. Itu juga tidak tidak baik, akan bisa mengalami kelainan seperti lordosis, kifosis, dan skoliosis. Yuk, yang sekarang masih belum baik duduknya, belum benar duduknya, silahkan diperbaiki. Semoga Allah senantiasa. Ya, saya kira demikian pembelajaran kita pada materi sistem gerak pada manusia
di bagian pertama yaitu tulang dan rangka. Semoga bisa mendapatkan materi dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan kesekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.